ini. Jadi kalau saya hafal cerita begini bukan karena saya Syiah. Ada yang ngomong, ini kalau ente kalau cerita Syiah aku hafal banget, ente ini Syiah ini. Bukan, pelajaran saya ini. Paham betul? Jurusan saya ini, jurusan saya waktu kuliah. Ini cerita begini hafal lah. Imam Asy'ari mencari jalan tengah bainan nas wal aql. Jangan terlalu tekstual tapi tidak terlalu rasional. Jalan tengah. Butuh orang cerdas. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu harus cerdas. Kalau gak cerdas seperti kita ini jadi begini ini. Kalau kita betul Ahlussunnah wal Jamaah berpikir tengah-tengah antara nas dan akal, harus cerdas. Kalau nggak cerdas, ya kalau sampai ini jadinya begini ini. Akibatnya kayak gini ini, kan nggak cerdas. Coba cerdas. Imam Asy'ari berusaha mencari jalan tengah. Ayat-ayat Quran yang menjadikan kita menjadi tasbih dan tamtsil, menyerupakan Allah dengan lainnya, ditakwil. Tangan Allah bukan tangan, kekuasaannya yadullah fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan musnah kecuali wajahnya Allah, bukan wajah, zatnya, ditakwil. Coba kalau di kartel mukanya nanti seperti apa? Apalagi wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, di mahsyar nanti malaikat baris, wajah rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Apel merah putih apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah. Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik, perintahnya yang datang. Paham boten? Ini namanya mentakwili ayat-ayat yang kira-kira ayat ini akan menjadikan kita tasbih dan tamtsil. Tapi kalau tidak sampai tasbih dan tamtsil, harus kita tetapkan Allah punya sifat qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam. Kata Mu'tazilah, Allah nggak punya sifat. Kalau punya sifat, pertanyaannya, sifatnya Allah qadim apa hadits? Kalau hadis mustahil. Zatnya Allah qadim, masa sifatnya hadits? Kalau qadim, yang qadim banyak banget. Zatnya Allah dan sifatnya. Orang Kristen 3 qadim saja kafir. Lah kamu berapa qadim kamu? Sifatnya Allah, zatnya qadim, sifatnya 20 qadim, 21 qadim, baik Kristen malah. Ini kata Mu'tazilah. Jadi kalau kata Asy'ariyah enggak, Allah punya sifat yang wajib berapa? Jawab berapa? Hafal tidak? Hafal mboten? Paham mboten? Sudah saya sering sampaikan sih. Yang suka lihat YouTube saya sudah sering dengar lah. Di Quran tidak ada ayat mengatakan Allah itu ada. Baca Quran enggak sampean? Pernah baca Quran tidak? Qulhu, Falak, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, lam samawat, la ilaha illallah, Al-Fatihah berkat. Ya, baca itu, baca ya. Baca itu ya. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan kita jumpai ayat yang mengatakan Allah itu ada. Betul wonten. Gak ada ayat Qurannya Allah itu wujud. Wonten betul. Kalau Allah itu mendengar, melihat, sami'an basiran, wonten. Kalau Allah itu hidup, hayyun qayyum, wonten. Kalau Allah itu maha kuasa, qadirun muridun, wonten. Tapi Allah itu ada. Wonten mboten Quran? Jawab, wonten mboten? Yang enggak jawab berarti enggak pernah baca Quran, itu jelas-jelas. Imam Asy'ari menyelamatkan umat. Ngeman umat. Maka Asy'ari dengan ijtihadnya, dengan kecerdasannya, Imam Asy'ari menetapkan Allah punya sifat nafsiyah, namanya sifat wujud, malah nomor 1 malah. Ning Qur'ane gak ono, tapi malah jadi sifat wujud nomor 1. Ya Allah, luar biasa Asy'ari ini. Ngeman panjenengan, ngeman kita. Kalau yang filter, yang cerdas, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, terserah. Mau
mau ngerti sifat wujud apa enggak, mereka udah pinter-pinter. Jenengan ini insyaallah ini orang sifat wujud, nggak roh yang Allah itu ada kalau nggak ditetapkan sifat wujud. Paham betul? Jadi setelah Imam Asy'ari baca Quran bola balik tidak menemukan sifat